Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di Joyo Santri Adventure. Oke, para hadirin, sahabat Joyo Santri Adventure. Pada video kali ini saya akan mencoba meriak atau melihat sesuatu. Apalagi ini di tahun politik, tapi kita akan belajar menjadi netizen yang insya Allah sebijak mungkin. Semoga yang nyampe di channel ini nanti kita bareng-bareng menjadi netizen atau rakyat warga Indonesia yang lebih bijak. Oke, saya akan menanggapi tentang ini masih kaitannya organisasi terbesar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah dan NU. Jadi Muhammadiyah dan NU ini organisasi yang sangat besar di Indonesia, yang punya reputasi membangun negeri ini dengan luar biasa. Oke, jadi nanti biar jangan bentur-benturkan antara dua organisasi ini, tapi kita lihat sisi-sisi kerennya di mana. Oke ya, kita lihat ini tentang pernyataan yang di berita apa ya, TV One Boy ya. Kita coba kita putar ya. Pemirsa, sejumlah kiai Nahdlatul Ulama dan puluhan ribu santri se-Jawa Timur mendeklarasikan dukungan kepada bakal calon Presiden Prabowo Subianto di lapangan Pondok Pesantren An-Nur 2 Al-Murtado, Malang, Jawa Timur. Sejumlah kiai Nahdlatul Ulama dan puluhan ribu santri se-Jawa Timur mendeklarasikan dukungan kepada bakal calon Presiden Prabowo Subianto di lapangan Pondok Pesantren An-Nur 2 Al-Murtado, Malang, Jawa Timur. Oke, sampai sini dulu saya potong. Kita lihat ini dari NU ya. Ini dari NU, para kiai dan santrinya menyatakan deklarasi dukungan. Tapi nanti kita coba lihat. Ini saya coba kita lihat dari grup WhatsApp ya. Ini Zulfikar Ahmad Tawala, ini Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah. Ini menyatakannya seperti ini juga. Kenapa memilih Pak Ganjar? Apa alasannya? Kita melihat ya mungkin bahwa di basis pemilih Muhammadiyah itu menangkap bahwa yang bisa meneruskan gitu ya mungkin di Pak Ganjar, yang bisa meneruskan program-program Pak Jokowi. Oke, seperti itu ya. Ini pernyataan dari NU. Sekarang coba kita dari sisi netizen ya, sebagai netizen. Muhammadiyah maupun NU itu organisasi, jadi mereka bukan partai, maka sebagai organisasi itu tidak berambil bagian dalam kekuasaan negara ini. Jadi nek reputasinya malah Muhammadiyah dan NU itu adalah yang berjuang melawan penjajah sampai meraih kemerdekaan. Setelah Indonesia ini merdeka, baru dibentuklah partai macam-macam untuk membangun negeri ini. Jadi bukan NU atau Muhammadiyah yang menguasai negara, bukan ya. Jadi NU dan Muhammadiyah itu reputasinya adalah berperang melawan penjajah. Setelah ya bersama tokoh-tokoh yang lain ya, itu setelah menang membentuklah partai parlemen macam-macam untuk membangun kabinet atau sistem pemerintahan ini. Nah, jadi warga NU maupun warga Muhammadiyah itu bebas mau di partai apa aja, PDI, Golkar, Nasdem, Demokrat, apapun bebas. Jadi seluruh warga Muhammadiyah dan warga NU itu sama posisinya, mau di partai apapun bisa, boleh. Nah, tugas dari NU dan Muhammadiyah ini justru apa? Justru kalau ada nanti kader-kadernya yang ada di PDI, di Nasdem, di Demokrat, atau di partai yang lainnya kok melenceng, nah dia akan sebagai organisasi besar ini akan mengayomi, mengarahkan untuk bahkan istilahnya kalau melenceng akan dijewer, diluruskan gitu ya. Jadi berperannya di sana bukan ingin berkuasa menguasai Indonesia. Jadi kalau ada pemikiran NU atau Muhammadiyah mendukung capres siapa, itu tidak benar. Tapi
kalau mereka secara berbondong-bondong ngumpul beberapa masa kayak tadi ini, di sini kan para kiai dan santrinya dukung Pak Prabowo, itu tidak merepresentasikan sebagai NU dukung Pak Prabowo. Jadi ya nggak masalah, sebagai warga NU mendukung siapa itu bebas ya. Nanti ada siapa lagi ngumpul dengannya mendukung Pak Ganjar juga nggak masalah ya. Jadi tidak merepresentasikan sebagai NU atau Muhammadiyah gitu ya. Jadi nanti kalau dari kader-kadernya itu harapannya adalah kader Muhammadiyah atau kader NU sebagai di kancah politik itu bisa berperan sebaik mungkin dalam membangun negeri ini. Jangan sampai jadi kalau bisa itu dari santri NU menjadi partai politik itu dengan kesantriannya itu ya, anti money politik, anti suap, ada apa pokoknya ya, bersih gitu ya, bagus ya. Muhammadiyah juga kan demikian. Jadi itulah spirit dari organisasi Muhammadiyah maupun NU. Ini NU dan Muhammadiyah saja dulu yang kita bahas. Yang lain-lain itu kan ya mungkin organisasi yang kecil ya. Maka sebenarnya organisasi yang paling aman kalau di Indonesia ya NU atau Muhammadiyah, yang jelas reputasinya membangun negeri. Kalau nanti organisasi yang lain-lain yang kecil-kecil nggak masalah dilihat, kalau memang di situ kok bagus, tidak anarkis ya, tidak mengajak pada kerusuhan, kemudian tidak anti dengan organisasi lain, orang lain, tidak sok keren, nah itu boleh, oke-oke aja. Berarti itu organisasi walaupun tumbuh baru, kecil, tapi punya reputasi membangun negeri, itu oke. Tapi kalau kok merasa sok keren, eksklusif, kumpulan kecil, nanti nggak ada yang bisa masuk, terus nanti tahu-tahu bikin bom, nah ngono kuwi bahaya. Oke, jangan lupa bahagia. Ucapkan alhamdulillah. Mari kita bareng-bareng menjadi netizen yang bijaksana, insya Allah bersama-sama. Joyo Santri Adventure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.